Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu menjelaskan tentang chapter 3 atau bab 3, yaitu penyesuaian akun. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Safa Amanda. Saya Unix Carrera. Saya Minerva Lamara. Saya Dinar Alifia Putri. Dan saya Syahira Naila Syafran. Di bab 3 itu kita akan membahas penyesuaian akun. Nah, di bab pertama itu kan kita sudah mempelajari pendapatan bersih sama dengan pendapatan dikurangi pengeluaran. Nah, di bab kedua kemarin kita juga sudah mempelajari beberapa aturan untuk mencatat transaksi pendapatan dan beban. Dan sekarang kita akan mempelajari penyesuaian akun. Nah, akuntansi berbasis akrual dan jurnal penyesuaian. Sebagian besar perusahaan memerlukan umpan balik tentang seberapa baik kinerja mereka selama periode waktu tertentu. Misalnya, manajemen biasanya menginginkan laporan keuangan bulanan, agen perpajakan mengharuskan semua bisnis untuk mengajukan pengembalian pajak tahunan. Oleh karena itu, akuntan membagi kehidupan ekonomi bisnis menjadi periode waktu buatan. Asumsi yang tepat ini disebut sebagai asumsi periode waktu. Tahun fiskal dan kalender. Perusahaan kecil maupun besar itu menyusun laporan keuangan secara berkala untuk menilai kondisi keuangan dan hasil usahanya. Periode waktu akuntansi yang panjangnya 1 tahun adalah tahun fiskal. Tahun fiskal itu biasanya dimulai dengan hari pertama suatu bulan dan berakhir 12 bulan kemudian pada hari terakhir suatu bulan. Banyak bisnis yang menggunakan tahun kalender, yaitu dimulai dari tanggal 1 Januari hingga 31 Desember sebagai periode akuntansi mereka. Perusahaan yang tahun fiskalnya itu berbeda dari tahun kalender termasuk Sony GPN dan India Adani IND yang keduanya memiliki tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret. Akuntansi akrual versus kas dasar. Di bawah basis akrual, perusahaan itu mencatat transaksi yang mengubah laporan keuangan perusahaan pada periode terjadinya peristiwa. Misalnya, menggunakan basis akrual untuk menentukan laba bersih, berarti perusahaan itu mengakui pendapatan saat mereka melakukan jasanya, bukan saat mereka menerima uang tunai. Ini juga berarti mengakui biaya saat terjadi, bukan saat dibayar. Alternatif dari basis akrual adalah basis kas. Dalam akuntansi berbasis kas ini, perusahaan mencatat pendapatan menerima kas. Mereka mencatat pengeluaran pada saat mereka membayar tunai. Basis kas tampaknya menarik karena kesederhanaannya, tetapi seringkali menghasilkan laporan keuangan yang menyesatkan. Misalnya, gagal mencatat pendapatan untuk perusahaan yang telah melakukan layanan tetapi belum menerima pembayaran. Nah, akibatnya, basis kas mungkin tidak mengakui pendapatan pada periode di mana obligasi kinerja dipenuhi. Pengakuan pendapatan dan pengakuan beban. Prinsip pengakuan biaya. Ketika sebuah perusahaan itu setuju untuk memberikan layanan atau menjual produk ke pelanggan, itu memiliki kewajiban kinerja. Ketika perusahaan memenuhi kewajiban kinerja ini, pendapatannya itu diakui. Karena itu, prinsip pengakuan pendapatan mensyaratkan perusahaan mengakui pendapatan dalam periode akuntansi di mana kewajiban kinerja dipenuhi. Perusahaan memenuhi kewajiban kinerjanya dengan melakukan layanan atau menyediakan barang kepada pelanggan. Nah, prinsip pengakuan pendapatan. Seorang akuntan mengikuti aturan sederhana dalam mengakui biaya, yaitu biarkan biaya mengikuti pendapatan. Jadi, pengakuan beban itu terkait dengan pengakuan pendapatan. Pentingnya jurnal penyesuaian. Untuk dapat mencatat pendapatan dan beban dalam periode tertentu, perusahaan membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian memastikan prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban terlaksanakan. Jurnal penyesuaian perlu dilakukan karena data yang ada di raca saldo mungkin belum lengkap dan belum diperbarui. Ini adalah beberapa alasan hal tersebut mungkin terjadi.
Yang pertama, beberapa transaksi tidak dicatat secara rutin karena tidak efisien untuk dilakukan. Misalnya, penggunaan perlengkapan dan upah karyawan. Yang kedua, beberapa transaksi tidak dicatat dalam periode tertentu karena merupakan biaya jangka panjang. Misalnya, biaya sewa gedung dan asuransi. Dan yang ketiga, beberapa transaksi mungkin ada yang belum tercatat, seperti tagihan listrik dan air yang biasanya ditagih pada periode pembuatan laporan keuangan berikutnya. Ada dua jenis jurnal penyesuaian. Yang pertama itu kelompok akun yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di awal. Yang termasuk jenis ini adalah beban dibayar di muka atau prepaid expenses, dan yang kedua pendapatan diterima di muka atau unearned revenue. Kelompok ini sering disebut sebagai pos tangguhan atau deferral. Jenis yang kedua adalah kelompok yang melibatkan penerimaan atau pengeluaran kas di belakang. Yang termasuk jenis ini adalah akruan pendapatan atau piutang pendapatan atau disebut juga accrued revenues. Dan yang kedua, akruan beban atau beban yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Jurnal penyesuaian untuk tangguhan. Biaya dibayar di muka atau prepaid expenses. Pembayaran kas yang dicatat sebagai harta karena jasa atau manfaatnya akan diterima di masa depan. Biaya yang kadaluarsanya seiring dengan berlalunya waktu atau penggunaan. Membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat biaya yang telah terjadi dalam periode akuntansi yang akan dilaporkan dan untuk menunjukkan jumlah yang tersisa di akun harta. Biaya dibayar di muka itu di hartanya itu kreditnya jadi berkurang, terus di pendapatannya di expense-nya itu debitnya jadi bertambah. Terus contoh biaya dibayar di muka itu asuransi, perlengkapan, iklan, sewa, peralatan, harta tetap, atau penyusutan. Perlengkapan. Pada bab 2 bahwa Yazici Advertising membeli persediaan seharga 2.500 pada tanggal 5 Oktober. Yazici mencatat pembelian tersebut dengan menambahkan debit harta perlengkapan. Akun ini menunjukkan saldo 2.500 pada neraca saldo 31 Oktober. Perhitungan inventaris pada penutupan bisnis pada tanggal 31 Oktober menunjukkan bahwa 1.000 perlengkapan masih ada. Jadi, harga pokok perlengkapan yang digunakan adalah 1.500. Dari 2.500 itu dikurang sama 1.000. Penggunaan perlengkapan ini menurunkan harta, yaitu beban perlengkapan. Ini juga menurunkan modal dengan meningkatnya biaya akun, yaitu beban perlengkapan. Terus, analisis dasarnya itu, beban perlengkapan bertambah 1.500, terus perlengkapannya berkurang 1.500. Analisis persamaannya itu, di harta ada perlengkapan 1.500, terus di modal itu ada beban perlengkapan 1.500. Jadinya debit kreditnya itu, di debit itu beban perlengkapan bertambah 1.500, di kredit itu perlengkapan berkurang 1.500. Terus itu jurnal sama postingan. Asuransi. Pada tanggal 4 Oktober, Yazici Advertising membayar 600 untuk polis asuransi kebakaran 1 tahun. Pertanggungan dimulai pada 1 Oktober. Yazici mencatat pembayaran dengan menambahkan di debit asuransi dibayar di muka. Akun ini menunjukkan saldo 600 pada neraca saldo 31 Oktober. Asuransi 50, yaitu dari 600 dibagi 12. Kadaluarsa setiap bulan. Kadaluarsa asuransi prabayar menurunkan harta, yaitu asuransi dibayar di muka. Ini juga menurunkan modal dengan meningkatkan akun beban, yaitu beban asuransi. Harta asuransi dibayar di muka menunjukkan saldo 550, yang mewakili biaya yang belum kadaluarsa untuk sisa 11 bulan pertanggungan. Pada saat yang sama, saldo beban asuransi yang sama dengan biaya asuransi yang berakhir, beban asuransi sama dengan biaya asuransi yang berakhir pada bulan Oktober. Jika Yazici tidak membuat penyesuaian ini, biaya bulan Oktober dikecilkan dengan 50 dan laba bersih dinyatakan terlalu tinggi oleh 50.
Selain itu, baik harta dan modal akan dilebih-lebihkan sebesar 50 pada laporan posisi keuangan 31 Oktober. Nah, analisis dasar itu beban asuransinya jadi bertambah 50, asuransi dibayar di mukanya berkurang 50. Analisis persamaannya itu di harta ada asuransi dibayar di muka, terus di modalnya ada beban asuransi. Debit kreditnya itu debit beban asuransinya jadi bertambah 50, di kreditnya itu asuransi dibayar di mukanya jadi berkurang 50. Itu jurnal sama postingnya. Penyusutan. Penyusutan itu ada beban, peralatan, dan kendaraan dicatat sebagai harta, bukan sebagai beban pada tanggal perolehannya. Perusahaan mengalokasikan sebagian dari biaya sebagai beban selama periode dari masa manfaat harta. Untuk Yazici Advertising, asumsikan penyusutan peralatan adalah 480 setahun atau 40 per bulan. Seperti yang di samping, daripada mengurangi kredit akun harta secara langsung, Yazici malah mengkredit akumulasi peralatan penyusutan. Akumulasi penyusutan disebut akun kontra harta. Akun tersebut dikompensasikan dengan akun harta di laporan posisi keuangan. Jadi, akun akumulasi penyusutan peralatan mengimbangi harta peralatan. Akun ini melacak jumlah total biaya penyusutan yang diambil selama harta digunakan. Untuk menjaga persamaan akuntansi tetap seimbang, Yazici menurunkan modal dengan meningkatkan akun beban-beban, yaitu beban penyusutan. Nah, semua akun kontra itu memiliki kenaikan, penurunan, dan saldo normal yang berlawanan dengan akun yang terkait. Nah, terus analisis dasar itu beban penyusutannya jadi bertambah 40. Akumulasi penyusutan peralatannya itu jadi berkurang 40. Jadi di harta itu ada akumulasi penyusutan peralatan, di modal itu ada beban penyusutan. Analisis debit kreditnya itu di debit beban penyusutan bertambah 40, kredit akun kontra itu akumulasi penyusutan peralatannya jadi berkurang 40. Itu jurnal sama postingnya. Terus penyajian penyusutan di laporan, akumulasi penyusutan adalah akun kontra harta. Itu ada peralatannya yang 5.000, terus ada akumulasi penyusutan peralatannya 40, jadinya totalnya itu 4.960. Terus itu accounting for prepaid expense. Pendapatan diterima di muka. Ketika perusahaan menerima uang tunai sebelum jasa dilakukan, mereka mencatat kewajiban meningkatkan kredit akun kewajiban. Jurnal penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka dimaksudkan untuk mengurangi debit akun kewajiban, menambah kredit akun pendapatan. Kalau di kewajibannya itu debitnya jadi berkurang, terus di pendapatannya jadi bertambah di kredit. Yazici Advertising menerima 1.200 pada tanggal 2 Oktober dari Knox untuk layanan periklanan yang diharapkan akan selesai pada tanggal 31 Desember. Yazici mengkreditkan pembayaran tersebut ke pendapatan diterima di muka. Akun kewajiban ini menunjukkan saldo 1.200 di neraca saldo 31 Oktober. Dari evaluasi layanan yang dilakukan Yazici untuk Knox selama bulan Oktober, ditetapkan bahwa ia harus menerima pendapatan 400 di bulan Oktober. Oleh karena itu, perusahaan kewajiban pendapatan diterima di muka menurun, dan modal pendapatan jasa meningkat. Pada gambar di samping, kewajiban pendapatan diterima di muka sekarang menunjukkan saldo sebesar 800. Jumlah itu merupakan sisa layanan periklanan yang wajib dilakukan Yazici di masa mendatang. Pada masa yang sama, pendapatan jasa menunjukkan total pendapatan yang diakui pada bulan Oktober sebesar 10.400. Tanpa penyesuaian ini, pendapatan dan laba bersih dikecilkan dengan 400 dalam laporan laba rugi. Selain itu, kewajiban akan dinilai terlalu tinggi dan modal akan dikecilkan sebesar 400 pada laporan posisi keuangan 31 Oktober.
Nah, jadinya analisis dasarnya itu pendapatan layanan diterima di mukanya berkurang 400, pendapatan jasanya itu bertambah 400. Di hartanya itu nggak ada apa-apa. Di kewajibannya itu ada pendapatan diterima di muka, di modalnya itu ada pendapatan jasa. Nah, analisis debit kreditnya itu debit pendapatan dibayar di mukanya itu berkurang 400, di kreditnya itu pendapatan jasanya jadi bertambah 400. Itu jurnal sama posting. Ini accounting for pendapatan dibayar di muka itu. Nah, mute. Astagfirullah, lupa. Maaf. Menyesuaikan entry untuk akrual. Kategori kedua dari jurnal penyesuaian adalah akrual. Sebelum penyesuaian akrual, akun pendapatan dan akun riset terkait atau akun pengeluaran dan akun labilitas terkait dikecilkan. Dengan demikian, ayat jurnal penyesuaian untuk akrual akun meningkatkan laporan posisi keuangan dan akun laporan laba rugi. Pendapatan yang masih harus dibayar. Untuk jasa yang dilakukan, tetapi belum dicatat pada tanggal laporan merupakan pendapatan yang masih harus dibayar. Pendapatan yang masih harus dibayar dapat terakumulasi atau bertambah dengan berlalunya waktu, seperti halnya pendapatan bunga. Ini tidak tercatat karena perolehan bunga tidak melibatkan transaksi harian. Perusahaan tidak mencatat pendapatan bunga setiap hari karena seringkali tidak praktis untuk melakukannya. Pendapatan yang masih harus dibayar juga dapat berasal dari layanan yang telah dilakukan tetapi belum ditagih atau dikumpulkan. Seperti dalam kasus komisi biaya, ini mungkin tidak direkam karena hanya sebagian dari layanan total yang telah dilakukan dan klaim tidak akan ditagih hingga layanan selesai. Jurnal penyesuaian mencatat piutang yang ada di laporan posisi keuangan, tanggal, dan pendapatan untuk layanan yang dilakukan selama periode tersebut. Sebelum penyesuaian, baik aset maupun pendapatan dikecilkan. Seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi 3.13, jurnal penyesuaian untuk pendapatan yang masih harus dibayar menghasilkan peningkatan debit dan akun aset dan peningkatan kredit di akun pendapatan. Nah, ini adalah ilustrasi 3.13. Jadi debitnya tuh penyesuaian debitnya itu bertambah dan penyesuaian kreditnya pun juga bertambah. Selanjutnya pada bulan Oktober, YGC Advertising melakukan layanan senilai 200 yang tidak ditagihkan kepada klien pada atau sebelum 31 Oktober. Karena layanan ini tidak ditagih, maka layanan tersebut tidak dicatat. Akrual pendapatan layanan yang tidak dicatat meningkatkan akun aset piutang usaha. Ini juga meningkatkan ekuitas dengan meningkatkan akun pendapatan. Pendapatan jasa seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 3.14. Nah, ini adalah ilustrasi 3.14. Analisis dasarnya, aset piutang usaha meningkat 200, layanan pendapatan meningkat 200. Analisis persamaannya, di aktiva piutang bertambah 200 dan di ekuitas pendapatan layanan bertambah 200. Analisis debit kreditnya, debit meningkatkan aset, mendebit piutang usaha 200. Kredit meningkatkan pendapatan, pendapatan layanan kredit 200. Entry jurnalnya tanggal 31 Oktober, pendapatan layanan piutang usaha atau untuk mencatat pendapatan atas layanan yang dilakukan. Postingnya sebagai berikut. Aktiva piutang usaha menunjukkan bahwa klien berhutang kepada YGC kepada YGC 200 pada tanggal laporan posisi keuangan. Saldo pendapatan jasa 10.600 merupakan total pendapatan jasa yang dilakukan oleh YGC selama sebulan tersebut, atau 10.000 ditambah 400 ditambah 200. Tanpa jurnal penyesuaian, aset dan ekuitas pada laporan posisi keuangan dan pendapatan dan laba bersih pada laporan laba rugi dikecilkan. Pada tanggal 10 November, YGC menerima uang tunai sebesar 200 untuk layanan yang dilakukan pada bulan Oktober dan membuat entry berikut. Tanggal 10 November, tunai piutang atau untuk mencatat uang tunai yang dikumpulkan di akun. Perusahaan mencatat penagihan piutang dengan cara mendebit atau naik menjadi kas dan kredit penurunan menjadi piutang usaha.
Biaya yang masih harus dibayar. Beban yang terjadi tetapi belum dibayar atau dicatat pada tanggal laporan disebut masih harus dibayar biaya. Bunga, pajak, dan gaji adalah contoh umum dari biaya yang masih harus dibayar. Perusahaan melakukan penyesuaian atas biaya yang masih harus dibayar untuk mencatat kewajiban yang ada pada tanggal laporan posisi keuangan untuk mengakui beban yang berlaku pada periode akuntansi berjalan. Sebelum penyesuaian, baik kewajiban maupun beban disebutkan. Oleh karena itu, seperti yang ditunjukkan ilustrasi 3.16, jurnal penyesuaian untuk biaya yang masih harus dibayar menghasilkan peningkatan di debit ke akun beban dan peningkatan kredit ke akun liabilitas. Dan ini adalah ilustrasi 3.16. Bunga yang masih harus dibayar. YGC Advertising menandatangani Wesel bayar 3 bulan sejumlah 5.000 pada tanggal 1 Oktober. Wesel tersebut mengharuskan YGC untuk membayar bunga pada tingkat tahunan sebesar 12%. Jumlah bunga yang dicatat ditentukan oleh 3 faktor. Pertama, nilai nominal Wesel. Kedua, tingkat bunga, yang selalu dinyatakan sebagai tingkat tahunan. Dan yang ketiga, namanya Wesel beredar. Bagi Yazici, total bunga Wesel 5.000 pada saat jatuh tempo 3 bulan ke depan adalah 150, atau 5.000 dikali 12% dikali 3/2, atau 50 selama 1 bulan. Ilustrasi 3.17 menunjukkan rumus untuk menghitung bunga, dan ini adalah ilustrasi dari 3.17. Seperti yang ditunjukkan ilustrasi 3.18, akrual bunga pada tanggal 31 Oktober meningkatkan akun liabilitas hutang bunga. Ini juga menurunkan ekuitas dan meningkatkan akun pengeluaran bunga biaya. Analisis dasarnya, beban bunga dinaikkan 50, kewajiban hutang bunga bertambah 50. Analisis persamaannya, di kewajiban hutang bunga 50 bertambah 50 dan di modal beban bunga bertambah 50. Analisis debit kreditnya, debit menambah beban, mendebit beban bunga 50, kredit menambah kewajiban, kredit hutang bunga 50. Jurnal entry-nya tanggal 31 Oktober, beban bunga, hutang bunga atau untuk mencatat bunga atas Wesel yang dibayar. Postingnya sebagai berikut. Beban bunga menunjukkan beban untuk bulan Oktober. Hutang bunga menunjukkan jumlah bunga yang harus dibayar perusahaan pada tanggal laporan. Janji tidak akan membayar bunga sampai Wesel jatuh tempo pada akhir 3 bulan. Perusahaan menggunakan akun hutang bunga, bukan mengkreditkan Wesel bayar, untuk mengungkapkan dua jenis yang berbeda dari kewajiban bunga dan pokok dalam akun dan laporan. Tanpa penyesuaian ini dikecilkan entry masuk, kewajiban dan beban bunga dikecilkan, dan laba bersih dan ekuitas dibesar-besarkan. Gaji dan upah yang masih harus dibayar. Perusahaan membayar beberapa jenis biaya, seperti gaji dan upah karyawan. Setelah jasa dilakukan, YGC Advertising membayar gaji pada 26 Oktober untuk karyawannya. Selama 2 minggu pertama bekerja, pembayaran gaji dan upah berikutnya tidak akan dilakukan sampai tanggal 9 November. Sebagaimana diperlihatkan pada ilustrasi 3.19, 3 hari kerja tersisa di bulan Oktober, tanggal 29 sampai 31 Oktober. Dan ini adalah ilustrasi 3.19. Selanjutnya, pada tanggal 31 Oktober, gaji dan upah selama 3 hari merupakan biaya yang masih harus dibayar dan kewajiban terkait kepada Yazici. Karyawan menerima total gaji dan upah 2.000 untuk 5 hari kerja seminggu, atau 400 per hari. Jadi, gaji dan upah yang masih harus dibayar pada tanggal 31 Oktober adalah 1.200 atau 400 dikali 3. Akrual ini meningkatkan kewajiban gaji dan hutang upah, juga menurunkan ekuitas dengan meningkatkan akun pengeluaran, beban gaji dan upah seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 3.20. Analisis dasarnya, beban gaji dan beban upah dinaikkan 1.200. Kewajiban gaji dan hutang upah ditingkatkan menjadi 200. Analisis persamaannya, di kewajiban gaji dan hutang upah bertambah 1.200. Di modalnya, beban gaji dan upah berkurang 1.200. Analisis debit kreditnya, debit meningkatkan biaya, debit beban gaji dan upah 1.200, kredit meningkatkan kewajiban, kredit gaji dan hutang upah 200. Jurnal entry-nya tanggal 31 Oktober,
tanggal 31 Oktober gaji dan beban upah gaji dan hutang upah untuk mencatat gaji yang masih harus dibayar dan upah. Postingnya sebagai berikut. Setelah penyesuaian, saldo beban gaji dan upah 5.200 atau 13 hari dikali 400 adalah beban gaji dan upah aktual untuk bulan Oktober. Saldo gaji dan hutang upah 1.200 adalah jumlah kewajiban untuk upah dan gaji YZC pada tanggal 31 Oktober. Tanpa penyesuaian 1.200 untuk gaji dan upah, biaya YZC dikecilkan 1.200 dan kewajibannya adalah mengecilkan 1.200. YZC membayar gaji dan upah setiap 2 minggu. Akibatnya, hari gaji berikutnya adalah 9 November. Ketika perusahaan akan kembali membayar upah dan gaji total 4.000, pembayaran tersebut terdiri dari 1.200 upah dan gaji terutang pada tanggal 31 Oktober ditambah 2.800 gaji dan beban gaji bulan November, atau 7 hari kerja seperti yang ditunjukkan pada kalender November. Oleh karena itu, YZC membuat entry berikut pada tanggal 9 November, gaji dan hutang upah, gaji dan beban upah, secara tunai atau untuk mencatat gaji 9 November. Selanjutnya, jurnal ini menghilangkan kewajiban untuk gaji dan hutang upah yang dicatat YZC dalam penyesuaian tanggal 31 Oktober dan mencatat jumlah yang tepat dari beban gaji dan upah untuk periode antara 1 dan 9 November. Ringkasan hubungan dasar. Merangkum 4 tipe dasar jurnal penyesuaian. Di sini ada jenis penyesuaian, akun sebelum penyesuaian, dan mengatur entry. Yang pertama, biaya dibayar di muka. Akun sebelum penyesuaiannya, aset dilebih-lebihkan, biaya dikecilkan. Mengatur entry-nya, beban di debit, kredit, aset, atau kontra aset. Yang kedua, pendapatan dibayar di muka. Akun sebelum penyesuaiannya, kewajiban dibesar-besarkan, pendapatan diremehkan. Mengatur entry-nya, kewajiban di debit, pendapatan di kredit. Yang ketiga, pendapatan yang masih harus dibayar. Akun sebelum penyesuaiannya, aset dikecilkan, pendapatan diremehkan. Mengatur entry-nya, aset di debit, pendapatan di kredit. Yang keempat, biaya yang masih harus dibayar. Akun sebelum penyesuaiannya, biaya dikecilkan, kewajiban diremehkan. Mengatur entry-nya, beban di debit, kewajiban di kredit. Berikutnya, pada ilustrasi 3.23 dan 3.24 menunjukkan penjurnalan dan posting entry penyesuaian YZC Advertising pada 31 Oktober. Buku besar mengidentifikasi semua penyesuaian pada referensi J2 karena telah dicatat pada halaman 2 jurnal umum. Perusahaan dapat memasang judul tengah entry penyesuaian antara entry transaksi terakhir dan entry penyesuaian pertama dalam jurnal. Dan ini adalah contoh dari ilustrasi 3.23. Dan berikutnya inilah ilustrasi dari 3.24 atau buku besar setelah penyesuaian. Neraca saldo dan laporan keuangan yang disesuaikan. Setelah perusahaan menjurnal dan memposting semua jurnal penyesuaian, perusahaan menyiapkan saldo percobaan lain dari akun buku besar. Neraca saldo ini disebut neraca saldo disesuaikan. Ini menunjukkan saldo semua akun, termasuk yang disesuaikan. Pada akhir periode akuntansi, tujuan dari neraca saldo yang disesuaikan adalah untuk membuktikan kesetaraan saldo debit total dan saldo kredit total dalam buku besar setelah semua penyesuaian, karena akunnya berisi semua data yang dibutuhkan untuk laporan keuangan. Neraca saldo yang disesuaikan merupakan dasar utama penyusunan laporan keuangan. Neraca saldo dan laporan keuangan yang disesuaikan. Setelah perusahaan menjurnal dan memposting semua ayat jurnal penyesuaian, ia menyiapkan saldo lain dari akun buku besar, termasuk yang disesuaikan. Pada akhir periode akuntansi, tujuan dari neraca saldo yang disesuaikan adalah untuk membuktikan kualitas saldo debit, total, dan saldo kredit total dalam buku besar setelah semua penyesuaian. Karena akun tersebut berisi semua data yang dibutuhkan untuk laporan keuangan. Berikut adalah neraca saldo yang disesuaikan untuk iklan YZC, yang dibuat dari akun buku besar dalam ilustrasi berikut.
Penyusunan laporan laba rugi dan laporan laba ditahan dari neraca saldo yang disesuaikan. Berikut adalah neraca saldo setelah penyesuaian yang memudahkan kita untuk membuat laporan keuangan. Sebagai contoh, income statement atau laporan laba rugi itu mengambil 4-9 akun. Itu biasanya sales, cost of goods sold, operating expense, order revenue, and gains, sama order expense bila dilihat sebagai berikut. Kalau laporan perubahan modal atau ekuitas, biasanya ekuitas awal ditambah laba dikurang dividen, sama dengan ekuitas akhir. Gambar di bawah menunjukkan perusahaan menyiapkan laporan posisi keuangan dari akun aset dan kewajiban, dan saldo akhir laba ditahan seperti yang dilaporkan dalam laporan laba ditahan. Gambar di bawah itu neraca dapat nominalnya dari neraca saldo penyesuaian. Yang statement of financial itu neraca, yang adjustorial balance itu neraca saldo setelah penyesuaian. Latihan soal chapter 2. Financial Accounting E2.3. Transaksi yang dipilih untuk Acosta Decor, sebuah perusahaan desain interior, pada bulan pertama usahanya adalah sebagai berikut. Januari, 1. Mary Acosta menginvestasikan uang tunai sebesar 10 dalam pertukaran untuk saham biasa. 3. Membeli mobil bekas seharga 3.000 tunai untuk digunakan dalam bisnis. 9. Membeli persediaan secara kredit seharga 600. 11. Menagih pelanggan 2.400 untuk layanan yang dilakukan. 16. Membayar 350 tunai untuk iklan. 20. Menerima uang tunai 900 dari pelanggan yang ditagih pada 11 Januari. 23. Membayar kreditor 300 tunai pada saldo terutang. 28. Mengumumkan dan membayar dividen tunai sebesar 1.000. Instruksinya, membuat jurnal transaksi menggunakan halaman jurnal J1. Instruksi. Membuat jurnal transaksi menggunakan halaman jurnal J1. Acosta Decor General Journal. Di tanggal 1 bulan Januari itu ada kas di debit 10.000, terus ada modal di kredit 10.000. Terus tanggal 3 Januari itu ada kendaraan di debit 3.000, terus kasnya di kredit 3.000. Tanggal 9 Januari ada persediaan di debit 600, di kredit ada utang 600. Terus tanggal 11 bulan Januari ada kas di debit 2.400, piutang di kredit 2.400. Terus tanggal 16 Januari ada beban iklan debit 350. Terus ada kas di kredit 350. Tanggal 20 Januari ada piutang di debit 900, ada pendapatan jasa di kredit 900. 23 Januari ada utang di debit 300, ada kas di kredit 300. Tanggal 28 Januari ada dividen di debit 1.000, ada kas di kredit 1.000. Jadi total di debit itu ada 18.550, di kredit ada 18.550. Terus instruksi yang pertama itu yang A, posting transaksi ke account, sama yang B, siapkan neraca saldo pada tanggal 31 Agustus 2020. Ini yang pertama itu akun kas. Akun kas itu tanggal 1 Agustus itu di debitnya ada 5.000, terus di tanggal 10-nya itu 2.600, terus tanggal 12-nya itu di kreditnya ada 2.300, terus di tanggal 31 Agustusnya ada di debit 900, terus total yang ada di debit itu 8.500, di kreditnya itu 2.300, saldonya itu ada 6.200. Terus yang kedua itu akun piutang, itu tanggal 25 Agustusnya itu ada 1.700, di kreditnya ada
di kredit tanggal 31 Agustus itu ada 900, jadi saldonya itu 800. Terus yang ketiga itu akun peralatan di debitnya itu pada tanggal 12 Agustus itu ada 5.000. Terus yang keempat itu ada akun level bayar di kreditnya itu pada tanggal 12 Agustus itu ada 2.700. Terus pendapatan jasa atau pendapatan layanan itu tanggal 10 Agustus itu di kreditnya ada 2.600, terus di kredit lagi pada tanggal 25 Agustus itu ada 1.700. Jadi saldonya 4.300. Terus ada akun modal di kreditnya itu pada tanggal 1 Agustus ada 5.000. Ini adalah trial balance untuk uang consulted. Nah, yang pertama di kas itu di debit sebesar 6.200, piutang di debit sebesar 800, peralatan di debit 5.000, hasil bayar di kredit 2.700, modal atau share capital ordinary di kredit 4.300, pendapatan layanan di kredit 5.000. Jadi di debit totalnya ada 12.000 dan di kredit sebesar 12.000. Financial Accounting E2.17. Buyer Security menyediakan layanan keamanan. Transaksi yang dipilih untuk buyers disajikan di bawah ini. Instruksinya, yang pertama membuat jurnal transaksi, tidak memberikan penjelasan. Yang kedua, memposting transaksi ke T-Accounts. Dan yang ketiga, membuat neraca saldo pada tanggal 31 Oktober 2020. Transaksi pertama, pada 1 Januari menerima 66.000 tunai dalam bisnis sebagai ganti saham biasa. Kasnya di debit 66.000 dan share capital ordinary di kredit 66.000. Setelah itu, pada 2 Januari menyewa konsultan keamanan paruh waktu. Gaji akan menjadi 2.000 per bulan. Hari pertama kerja adalah tanggal 15 Oktober. Transaksi bisnis tidak terjadi, hanya ada kesepakatan antara pemberi kerja dan karyawan untuk melakukan transaksi bisnis mulai tanggal 15 Oktober. Dengan demikian, analisis debit kredit tidak diperlukan karena tidak ada entry akuntansi. Setelah itu, pada 4 Januari membayar sewa 1 bulan untuk gedung seharga 2.000. Di jurnalnya, beban sewa kantor di debit 2.000 dan kas di kredit 2.000. Setelah itu, pada 7 Januari, membeli peralatan seharga 18.000, membayar tunai 4.000, dan sisanya secara kredit. Di jurnalnya ditulis peralatan di debit 18.000, kas di kredit 4.000, dan hutang di kredit 14.000. Pada 8 Januari, membayar 500 untuk iklan. Di jurnalnya ditulis beban iklan 500 di debit, dan kas di kredit 500. Setelah itu pada 10 Januari menerima tagihan untuk biaya perbaikan peralatan sebesar 390. Beban peralatan di debit 390 dan kas di kredit 390. Setelah itu pada 12 Januari memberikan layanan keamanan untuk acara sebesar 3.200 secara kredit. Di piutang di debit 3.200 dan pendapatan jasa di kredit 3.200. Lalu pada 16 Januari membeli persediaan seharga 410 secara kredit. Persediaan di debit bertambah 410 dan utang di kredit 410. Lalu pada 21 Januari saldo dibayar sejak pembelian peralatan 7 Oktober. Utang di debit 14.000 dan kas di kredit 14.000. Lalu pada 24 Januari menerima dan membayar tagihan utilitas sebesar 148. Di jurnal ditulis beban utilitas di debit 148 dan kas di kredit 148. Lalu pada 20 Januari menerima pembayaran dari pelanggan untuk layanan pada 12 Oktober sebesar 3.200. Kasnya di debit 3.200 dan piutang di kredit 3.200. Dan terakhir, pada 31 Januari, membayar gaji dan gaji karyawan sebesar 5.100. Beban gaji di debit 5.100 dan kas di kredit 5.100. Ini adalah buku besar dari transaksi
yang tadi sudah dijelaskan. Lalu dari buku besar dimasukkan ke trial balance atau neraca saldo. Yang pertama itu ada kas di debit sebesar 43.062, di peralatan di debit 18.000, persediaan di debit 410, hutang di kredit 410, modal di kredit 66.000, pendapatan jasa di kredit 3.200, beban sewa kantor di debit 2.000, beban iklan di debit 500, beban peralatan di debit 390, beban utilitas di debit 148, dan beban gaji di debit 5.100. Jadi debit totalnya ada 69.610 dan di kredit totalnya ada 69.610. Sekian dari kami, terima kasih.